antara hati ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. أشهد أن صالحين بين آدم وبين وإلى سادتنا وموالي أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي عبيد محمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ مصباح بن المصطفى وإلى حضرة الشيخ مشهد حسين إلى عدلنا عليكم إلى شمس الهدى يا شيخ آية علي وآلي سلطان آمين عنهم اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من يفقهوا قولي لا علم لنا إلا ما علمتنا. Al-asl tsani utawi asal kang nomor loro. Al-ilmu iku ngawruhi dan Allah qadimun lan sabene Allah Ta'ala iku datang maha dingin. Lam yazal pur ora kingsir-kingsir maksudnya terus menerus sapa Allah azaliyun iku azali laisa liwujudihi ora iku kabeh wujude Allah awalun kawitan walu wa awalu kulli syai'in balik utawi Allah iku kawitane saben-saben suci wa qabla kulli mayyitin lan sadurunge saben-saben wong mati hayin lan wong urip. Jadi Allah adalah zat yang maha qadir. Asal yang kedua kita mengetahui bahwa Allah SWT itu zat yang maha qadir yang terus menerus. Qadirnya itu Allah itu azali terus artinya tidak ada perubahan, tidak seperti manusia yang dilahirkan tahun 1949 itu sekarang sudah tua orangnya, rambutnya putih, wes loyo. Allah enggak, Allah azaliyun, jadi masih tetap azalinya Allah itu tidak berubah. Laisa liwujudi awalun, bagi wujud Allah itu tidak ada awalnya. Bal huwa awal kulli syai'in, bahkan Allah itu adalah sebelum adanya sesuatu, kawitane saben-saben suci. Laisa liwujudi awalun, Allah tidak ada awalnya, ora kawitan. Allah tidak ada kawitan. Bahkan Allah itu adalah awal dari segala sesuatu. Wa qabla kulli mayyitin,
wahai, dan Allah sebelum yang mati dan yang hidup. Burhanuhu utai dalile kidame Allah. Ana satu Allah lakukan hadisan aman Allah sabaleku anyar walam yakun an orang Allah iku kodima dan kama kodim laftaqara huwa aidan bila mungkinin pasti butuh terhadap yang mewujudkan nganyarakan takara waktu itu bila mungkinin wong sing nganyarakan kok butuh marang wong sing nganyarakan kata sal-sal akan terus berantai alias mekan ini bila malihara marang perkara kang ora atau ke pembatasan salah lam tahsul utawi barang kang dadi berantai iku ora hasil ayan tadi bila mutusin atau tutup marang apa motif marang kang nganyarakan kodimin kang kodim. Jadi kalau terus berantai seperti itu terus sampai nggak ada akhirnya ya nggak akan ada yang semacam ini, nanti akan ada habisnya. Nah, yang menjadikan habis itulah zat yang maha qadim. Siapa dia? Allah huwal awal, beliaulah zat yang maha pertama. Dzalika huwal matlub, yaitulah yang dicari. Zaman soalnya al-alam yang kita beri nama pembuat alam. Mubtiuhu yang memulai alam. Abariuhu yang menciptakan alam. Wa muhtidu yang nganyarakan alam. Wa mubtiuhu kang gawe alam. Siapa dia? Allah. Jadi gitu itu. Jadi dalilnya itu seperti itu. Ya Allah itu nyiar. Oh berarti kan orang yang nyiar. Orang yang nyiar, orang yang nyiar. Terus orang tutup. Tutupnya yang di tutupnya malah sing nyiarnya sing oti. Yang menjadi awal ini yang sedang dicari, yang kita beri nama Khaliqul alam, mubti'uhu, bari'uhu, muhyiduhu, mubti'uhu. Al-aslu tsani, pokok yang ketiga. Al-ilmu karena ta'ala ma'akani azaliyah abadiyah. Kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu di samping Allah punya sifat azali juga punya sifat abadi. Laisa wujudnya akhirun, wujudnya Allah tidak ada akhirnya. Awal wal akhir, Allah lah zat yang maha awal dan maha akhir. Awal tanpa kawisan, akhir tanpa pungkasan. Wa zahir, Allah lah zat yang maha zahir. Zahir qana, zahir buatannya, jika kita bisa tahu kelihatan ini itu banyak sekali. Itu adalah satu tanda keberadaan Allah SWT. Allah adalah zahir sina'atuhu. Wal batin, datang batin apa nih? Batin zati, gak ada orang yang bisa melihatnya.
Li'anna ma thabata qadamuhu istahala adamuhu. Kalau sesuatu yang tetap punya sifat dahulunya, ya berarti muhal, akan tidak adanya. Kalau sudah hitam ya berarti nggak akan ada akhirnya. Burhanu dalil Allah itu zat yang maha azali dan abadi, dahulu dan tidak ada akhirnya. Allah wasatuna Allah ta'ala bin Adam lawan orang apa Allah akan ibn Allah apa Allah iku layak tuh ora sepi apa Allah imaya nanti ana kalane yen to ora ana Allah binafsi kan zat Allah au bimajumin atau sebab perkara kang ngorang anak akal itu tuh kang lawane mungkin yang lawane Allah. Jadi kalau Allah itu akan tidak ada, pasti ima adanya itu tidak ada dengan sendirinya atau tidak adanya ada yang meniadakan. Harus nglawan sing menghilangkan. Lau jaza ayan adi masyahun lawan menang yen toh arep yen toh dadi Adam apa syai'un suci-suci yuta sawaru kang ditemu apa dawamu langgengnya syai' binafsi kelan jiwene syai' kalau diperbolehkan sesuatu yang ditemukan akan bisa langgeng kok bisa tidak ada. Nah, jaza ayu jaza syai'un yutasawwar adamu pasti bisa ditemukan sesuatu yang bisa ditemukan tidak adanya sesuatu itu dengan sendirinya. Kalau yang dawamuhu itu ditemukan dengan sendirinya, bukan karena dengan yang lain, kok dimungkinkan, diperbolehkan tidak ada, yang digambarkan langgengannya itu, yang langgengan itu dengan sendirinya, kok bisa tidak ada, pasti ya bisa ditemukan hingga tidak adanya sesuatu yang dengan dirinya akan ada. Bisa ditemukan adanya sesuatu yang digambarkan tidak adanya dengan sendirinya. Maka maya tajutariya taraya nul wujud ila sababin, seperti adanya utuh, seperti utuhnya barang baru, wujudnya utuh ke adanya sebab, sehingga dia sebab yang mewujudkan. Kadzalika yahtaju tarayanul adam ila sababin, demikian juga anyar tekone ora ana itu dibutuhkan pada sebab. Jadi kalau seperti adanya ketika ada itu adalah butuh terhadap yang mengadakan,
Demikian juga tentang adanya barang tidak ada, itu juga butuh yang menyebabkan. Dan merupakan tidak benar kalau tidak adanya Allah itu sebab perkara yang meniadakan, yang menjadi lawannya. Karena dari kalmudim laukana qadiman lama tusuwiro al-wujudu ma'hu. Apabila ada yang meniadakan dari kalmadum, dari kalmudim, barang yang meniadakan itu qadim, pasti tidak ditemukan sifat wujud bersama Allah. Waqaddaru bil asraini as-sabiqaini wujudu wa qaddawa kitabu. Padahal sudah jelas dengan dua dalil yang telah diungkapkan adanya Allah SWT dan dahulunya Allah. Fakaifa kana wujudu fil qidam wa ma'usiditu. Bagaimana tentang adanya Allah di zaman yang sudah dahulu dibarengi dengan lawannya. Fa'in kana didum al-mu'adim haditan, kalau yang meniadakan itu barang baru, karena muhal dong. Muhal kalau barang itu barang awadis. Jadi laisal had itu bimadadzati yang qadim. Gak ada barang baru akan bisa melawan zat yang maha qadim. Hatta yakta wujudan, juga bisa mewujudkan qadim terputus adanya. Di aula minal qadim, lebih utama daripada zat yang qadim. Nggak bisa, nggak mungkin. Agak jelimet omongannya. Jadi pokok yang ketiga ini, bahwa Allah Ta'ala di samping adanya Allah itu qadim, azali, abadi. Artinya abadi kan tidak rusak, langgeng terus ada. Allah wujudnya tidak ada akhirnya. Allah zat yang awal, tanpa awalan, tanpa pertama, tanpa kehabisan. Dan Allah zat akhir, tanpa pungkasan. Allah zat yang zahir, buatan-buatannya kelihatan, ada, nampak. Allah lah zat yang maha batin, yaitu zatiyah. Allah tidak bisa dilihat. Karena sesuatu yang ditetapkan dahulunya itu yang muhal nggak ada. Muhal tidak mungkin akan tidak ada. Yang sudah tetap kedahuluannya, azalinya, itu muhal akan tidak ada. Dalilnya
Kalau tidak ada, kalau Allah tidak ada, maka tidak sepi dari tidak ada dengan sendirinya, atau tidak ada karena ditiadakan oleh yang lawannya. Kalau boleh akan menjadi tidak ada sesuatu yang digambarkan kelanggengannya. Itu kalau bisa sesuatu akan tidak ada, yang mana suatu itu digambarkan langgengnya dengan sendirinya. Kalau itu bisa, maka juga bisa diwujudkannya sesuatu yang digambarkan tidak adanya dengan sendirinya. Pasti bisa adanya sesuatu yang digambarkan tidak ada dengan sendirinya. Jadi seperti butuhnya barang yang baru datang wujudnya, butuh terhadap sebab, maka berarti butuh juga datangnya ketiadaan terhadap yang menyebabkan, penyebab tidak adanya. Dan tidak mungkin hal yang batal, yang tidak benar, kalau tidak adanya sebab. Ada yang meniadakan, yang menjadikan lawannya, karena yang meniadakan kalau toh itu punya sifat qadim, pasti tidak digambarkan wujudnya barang yang qadim itu bersama Allah. Allah sudah diputuskan dalam dua dalil yang dahulu tadi, adanya Allah dan tidaknya Allah. Kalau yang meniadakan itu qadim, pasti tidak bisa digambarkan adanya itu bersama Allah. Makanya diungkapkan kalau di dunia itu ada Tuhan dua, pasti akan rusak dunianya. Nah, nyatanya kan tidak rusak dunia ini. Ya, berarti tidak dua, hanya satu. Ini enggak mungkin. Jadi satu kesalahan kalau ditetapkan seperti itu. Padahal dua dalil sudah diungkapkan seperti itu. Allah itu ada dan Allah itu tidak. Bagaimana akan adanya Allah dalam hitam itu terus ada yang menjadi lawannya? Kalau yang menjadi lawannya, yang meniadakan itu hadis, ya muhalah. Barang hadis kok akan meniadakan barang yang qadim. Zat yang hadis itu tidak akan bisa meniadakan yang qadim, yang akan memutuskan wujudnya qadim itu. Jadi memutuskan sehingga adanya itu lebih utama dari yang qadim namanya. Ya nggak bisa lah. Orang baru kok akan bisa mengalahkan yang qadim.
di mana yang qadim itu adalah menjadi lawan dari yang hadis, sehingga wujudnya akan bisa ditolak. Wujudnya hadis itu aja sudah ditolak, tidak akan bisa. Orang yang hadis itu wujud bersama Allah, tidak bisa. Balik dafu awalu minal qat'i, menolak itu lebih gampang daripada mutus, megot. Wal qadim aqwa wa aula minal hadis. Dan yang qadim akan lebih kuat dan lebih utama daripada yang hadis. Bahkan ada orang hadis bisa mengalahkan Allah yang qadim. Itulah asal yang ketiga. Sekarang yang keempat. Baru akan keempat. Jadi asal yang ketiga, kita mengatakan bahwa Allah itu azali dan abadi. Yang kedua, Allah itu azali. Allah itu qadim dan terus-menerus azali. Allah itu awal. Allah sebelum adanya satu sudah ada. Sebelum ada mayit, ada orang hidup, Allah sudah ada. Yang ketiga itu. Itu yang kedua ya. Sedangkan yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa yang azali tapi juga abadi. Ada zaman azali, tidak ada awalnya, dan akan terus ada selamanya, abadi. Al-aslu ar-rabi, pokok yang keempat, asal yang keempat, al-ilmu, yaitu mengetahui Allah Ta'ala laisa bijawari, bukan jauhar, yatahayyazu, yang manggon, Allah Ta'ala balik maha luhur, Allah SWT yataqaddas, maha suci Allah, al-munasabatil haizi, dinisbatkan terhadap punya sifat manggon. Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Allah maha luhur, maha suci. Dari dinisbatkan terhadap adanya tempat bagi Allah. Maha luhur, maha suci dari itu. Qur'anuhu tawi dalile Allah bukan jauhar. Anna kulla jawharin mutahayyizun, sebab setiap sesuatu benda itu akan manggon bertempat di satu tempat. Bahwa muqtasun bihaizihi,
Jauhar itu ditentukan dengan tempatnya. Kalau yang lu ayakuna sakin nanti dan tidak sepi ketika dia itu dia katakan bertempat di satu tempat, dia akan diam di situ. Aku tahan karena dia akan bergerak di situ. Kalau yang lu anil harokah harus sukun, berarti nanti nggak sepi dari gerakan-gerakan dan diam. Bahwa haditsani, padahal gerakan dan diam itu adalah barang baru keduanya. Sama lah yang lain hadits, bahwa hadits itu orang yang tidak sepi dari sifat hadis itu ya berarti dia hadis barang baru. Apabila digambarkan jauhar yang bertempat, yang qadim, pasti dibayangkan, ditemukan akal bahwa kidamnya jauhar alam ini kalau digambarkan bahwa Allah itu jauhar yang bertempat, yang qadim, pasti bisa dibayangkan tentang dahulunya barang alam, benda alam. Dan sama musammin jauharon. Kalau memberi nama kepada Allah dengan nama jauhar. Barang. Alam yurid bihi al-mutahayiz. Orang merupakan sapa musammin. Orang merupakan sapa musammin al-mutahayiza perkara kang manggon kana muksian itu ya salah. Laman ngarani ing Allah sapa musammin wong kang ngarani jauharon, dinamakan Allah itu jauhar dan dia tidak berkehendak dengan ngomong jauharnya itu bertempat, ya salah karena muksian. Itu salah dari segi apa lafaznya, lamin hasil mana, bukan tapi dari segi maknanya. Berarti ya berarti Allah bukan jauhar. Jadi asal yang keempat adalah Allah SWT itu bukan benda yang bertempat. Allah Maha Luhur, Allah Maha Suci dari dinisbatkan terhadap bertempat. Itu. Itu al-asru as-sabi, al-asru rabi. Nah, dalilnya apa? Ya, dalilnya ya tadi itu. Kalau setiap jauhar itu bertempat, itu namanya ditentukan dengan tempat. Nah, karena ditentukan dengan tempat, berarti tidak sepi dari adanya
jauhar itu bergerak atau diam. Kedua-duanya bergerak dan diam adalah bersifat hawadis. Satu yang tidak sepi dari barang hadis itu barang hadis. Andai kata jauharnya itu ditemukan jauhar yang terdapat tapi qadim. Kalau diungkapkan seperti itu, ada benda yang bertempat yang qadim. Kalau diungkapkan seperti itu, pasti akan bisa dibayangkan bahwa jauharnya alam juga qadim. Sama-sama jauhar. Namun ada yang menamakan bahwa Allah itu qadim, Allah itu jauhar tapi tidak bertempat. Ya itu salah namanya. Salah dari segi lafaz. Jauhar kok tidak bertempat. Itu pokok yang keempat. Sekarang pokok yang kelima, al-ilmu bi anna ta'ala laisa bijismin mu'allafin min jawahir. Allah itu mengetahui bahwasanya Allah itu bukan jisim yang tersusun dari beberapa benda-benda. Seperti manusia itu kan tersusun dari beberapa benda. Ada yang dinamakan kaki, ada yang dinamakan tangan, ada yang dinamakan mata, ada yang dinamakan perut. Namanya tersusun. Jadi manusia itu tersusun. Jisim yang tersusun dari beberapa benda. Allah tidak seperti itu. Jadi kita mengetahui bahwasanya Allah SWT bukan jisim yang tersusun dari beberapa benda. Idil jismu ibaratun alil mu'allaq minal jawahir. Karena yang dikatakan jisim itu ya barang yang tersusun dari beberapa benda. Wa idza batala qawlu jawharan maksusan bihaizin batala qawlu jisman. Kalau sudah dikatakan batal adanya Allah itu jauhar yang tertentu dengan tempat, maka berarti kalau itu dikatakan batal, ya batal juga adanya Allah itu adalah jisim. Karena setiap jisim itu tertentu dengan tempat dan tersusun dari beberapa benda, maka al-jauhar yastahilu khuluhu al-iftiraq al-istima'. Sesuatu benda itu yastahilu khuluhu, muhal sepinya jauhar dari sifat pisah dan kumpul, wal haraka wa sukun, gerakan dan diam, wal hay'a wal miqdar, dan bentuk juga ukuran. Hadis simatul mutus, semua ini adalah tanda-tanda
yang punya sifat kudus. Kalau Allah Qadim ya tidak seperti itu. Itu semua sifatnya barang yang baru. Apa tadi itu? Ya, jisim. Karena jisim itu adalah merupakan barang yang tersusun dari beberapa jauhar. Kalau gitu adanya Allah jauhar itu batal. Batal kalau jauharan khususan biasa. Batal adanya Allah itu benda yang khusus bertempat. Dan juga batal adanya Allah itu jisim karena setiap jisim tertentu dengan tempat dan tersusun dari beberapa jauhar. Al-jauhar ya saya lalu menolak istirahat dan jauhar itu muhal sepinya dari pisah-pisah dan kumpul, gerakan dan diam, bentuk dan ukuran. Ini semuanya adalah tanda-tanda barang baru. Jaza ayat taqdana ala jisman, jaza ayat taqdana ala isam soal. Kalau boleh diyakini bahwa pembuat alam itu adalah jisim, pasti akan diyakini juga Tuhan bagi matahari dan bulan. Jadi kalau boleh Saunul alam itu diyakini merupakan jisim, pasti bisa diyakini juga yakin ke ketuhanannya apa Samsun dan Qamar. Kalau saya atau yang lain min aqsamil ajsam, tapi macam-macam isi. Jadi tidak ada mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu bukan jisim yang tersusun dari benda. Yang kelima, mengetahui bahwa tidak ada jisim idil jismu ibaratun anil mu'allaf minal jawahir, karena jisim itu suatu ungkapan dari dibuatnya tersusun barang-barang disusun. Ini di sebelah barat, sebelah bawah, yang atasnya itu ada lagi yang namanya arus, atasnya yang dada dan punggung, dan sampai ke agama Islam. Semoga ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah.
صل على سيدنا ولا تنتجينا ونغدنا خطوطا فترفع وتبلغنا إلى حياتك أسألك العافية ويجيب وقتنا أعزنا يا الله ما بدأت بلسان فضل فاضل بفضلك لا تزغ قلوبنا قبل أن ربنا وفقنا وأنت اهدنا سلفنا قال الله عليه الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.